Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan tahsin Tuhfatul Atfal ya. Tahsin Tuhfatul Atfal pada pertemuan yang keempat ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang idgham, kemudian izhar ya, dan juga muqaddimah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan Tuhfatul Atfal kita. Mohon izin share screen ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Atfal ya. Dan hari ini adalah pertemuan yang keempat pembahasan kitab Tuhfatul Atfal karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sebelumnya, apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar, Pak Ustaz? Terdengar, insyaallah. Baik. Jadi, Tuhfatul Atfal ini merupakan karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, kitab tajwid pertama yang membahas bukan pertama ya, yang disederhanakan pembahasannya untuk anak-anak ya, mudah untuk orang yang anak-anak atau orang dewasa yang baru pertama kali belajar ilmu tajwid ya, dan atau ingin mengenal ilmu tajwid lebih dalam. Walaupun sesungguhnya ada kitab lain yaitu kitab Jazari ya, itu membahas lebih rinci tentang ilmu tajwid. Namun untuk pembukaan yang mudah, maka kitab Tuhfatul Atfal ini adalah awal yang harus kita pelajari. Dan ini merupakan pembahasan hukum nun sukun atau tanwin yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu tentang izhar, yang kedua tentang idgham ya. Pembahasan tentang idgham, dan ini kita akan masuk ke pembahasan ketiga tentang hukum-hukum nun sukun atau tanwin, yaitu tentang iqlab ya, tentang iqlab. Bagi yang sudah memiliki bukunya silakan diperhatikan, dan bagi yang tidak juga ya silakan dicatat nanti materi-materi kita hari ini. Matannya adalah bunyinya qala al-alamah al-Jamzuri, berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di dalam bait ini, wasalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ya, boleh kita coba baca bersama-sama matanya. Ulangi setelah kami di bagian tengah sini terlebih dahulu. Wasalitsul iqlabu 'indal ba'i. 1, 2, 3. Wasalitul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. 1, 2, 3. miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Kita gabungkan dari awal sampai akhir. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. 1, 2, 3. Wasalitul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Ayo ya.
Wasalisul iqlab, ya. Yang ketiga adalah iqlab. Ketiga dari apa? Ketiga dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin, ya. Jadi maksudnya yang ketiga di sini adalah hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama ada idhar, yang kedua ada idgham, dan yang ketiga ada iqlab, ya. Iqlab. Iqlab itu artinya menukar, ya, menukar. Menukar apa? Menukar huruf nun, ya. Menukar huruf nun dengan huruf mim. Menukar, ya. Menukar huruf ba, maaf, afwan, ya. Iqlab apa? Menukar, ya. Jadi iqlab itu menukar menukar huruf nun, ya, menjadi huruf mim, ya. Menukar huruf nun menjadi huruf mim, ya. Jadi nanti seharusnya dia yang tertulis dia hurufnya nun, tapi yang dibaca sama kita adalah huruf mim, ya, seperti itu. Indal ba'i, ya, ketika bertemu dengan huruf ba. Nah, jadi huruf iqlab ini hanya ada satu, ya, satu-satunya, tunggal, yaitu huruf ba, ya. Jadi iqlab itu adalah yaitu ketika ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf ba. Di sini disebut namanya adalah iqlab. Miman, ya. Maka dibaca mim bi gunnatin, dengan gunnah, ya. Jadi dibacanya nanti bukan nun, tapi dibacanya mim, ya. Bi gunnatin, dengan gunnah, dengan didengungkan, ya. Kata kuncinya kalau misalnya ada kata-kata gunnah, ya, didengungkan, maka masukkan suara itu ke dalam hidung, ya. Ma'al ikhfa'i, bersama dengan ikhfa, ya, serta disamarkan. Nah, ini, ya, di bait ini menunjukkan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menunjukkan cara membaca huruf ikhfa, ya, cara membaca ikhfa yang baik dan benar, yaitu dengan bigunnatin, ya, dengan gunnah, ya, ma'al ikhfa'i, bersamaan, ya. Ma'a itu artinya bersamaan, ya. Ma'al ikhfa, ya, bersamaan dengan disamarkan. Jadi selain didengungkan, dan dia harus disamarkan bacaannya, ya. Bagaimana itu cara mendengungkan dan disamarkan, ya. Jadi bukan ikhfa, apa namanya, disamar di sini maksudnya bukan ikhfa nanti hukum nun sukun atau tanwin yang keempat, ya, beda. Jadi ikhfa dan gunnah di sini maksudnya adalah, ya, membaca, mengganti nun menggunakan huruf mim, ya. Jadi kalau misalnya kita belajar ataupun mungkin yang pernah belajar metode lain atau mendengarkan guru-guru lain, ya, baik Bapak Ibu atau Ananda semuanya, ya, nanti akan mendapati beberapa guru mungkin di antara kita mengajarkan dalam membaca ikhfa itu ada yang dinamakan, dalam membaca iqlab itu ada yang dinamakan furjah, ya. Furjah itu adalah membaca ikhfa dengan cara tidak merapatkan bibir atau membuka bibir sangat sedikit sekali, ya. Dan kami mendapati beberapa guru-guru kami mengajarkan seperti itu, yaitu membaca ikhfa dengan cara furjah, yaitu Ustadz Wisnu, kemudian Ustadz apa namanya, Adi, ya, Ustadz Amir, ya. Tapi guru-guru kami yang terakhir, ya, Syekh Nasar Al-Jiyad, kemudian Ustadzah Musonifah, ya, kemudian Ustadz Amri dan lain sebagainya, itu mengajarkan bahwasannya yang dimaksud ikhfa di sini bukan dengan furjah atau membuka bibir sedikit, ya. Ikhfa di sini adalah yaitu dengan merapatkan bibir tanpa menekannya. Merapatkan bibir tanpa menekannya. Jadi kalau misalnya merapatkan bibir itu, contoh ini dengan tangan, ya, supaya mudah di ini. Nah, ini merapatkan bibir. Dia rapat bibirnya. Tapi kalau
menekan bibir, nah ini seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan tangan ini adalah bibir, seperti ini sudah rapat. Nah, inilah cara membaca ikhfa yang betul. Tapi kalau merekatkan dengan sangat kuat, ini seperti ini tangannya posisinya. Nah, ini menempelkan bibirnya dengan sangat kuat. Ini salah ya. Jadi yang dimaksud ikhfa itu adalah cara menempelkan bibirnya hanya sedikit saja ya. Tapi kalau sebagian ulama ada yang mengatakan furjah, ini ada celah sedikit setipis kertas. Nah, ini pendapat yang bukan kurang kuat ya, tidak banyak ya, tidak sampai kepada ulama-ulama salaf atau terdahulu. Jadi seperti itu. Jadi furjah itu yang dimaksud ikhfa itu di sini adalah menempelkannya tipis saja ya, menempelkan tidak ditekan. Itu cara membaca ikhfa yang baik. Jadi kalau misalnya dipraktikkan dalam bibir, contoh ya, kalau bacanya gini, nah ini salah. Jadi ikhfanya asal menempel saja bibirnya seperti itu. Dan gunnah masuk ke dalam hidung. Ya, jadi dua ini harus ada ketika kita membaca huruf iqlab. Ya, seperti itu penjelasannya. Kita akan coba perhatikan contoh-contohnya. Nah, contoh-contoh qalb atau iqlab ya. Di sini ada nun sukun bertemu ba, kemudian ada nun sukun bertemu ba dalam satu kalimat, dan juga ada tanwin bertemu ba ya. Kalau iqlab ini berbeda dengan idgham. Kalau idgham itu ketika dia nun sukun bertemu huruf-huruf idgham dalam satu kalimat, maka dia tidak menjadi idgham ya, tetapi menjadi idhar mutlak. Ya, kalau di iqlab ini baik dia terpisah kalimatnya, min baqliha, ini dua kalimat, atau ya dia bergabung kalimatnya ambiuhum, maka ini tetap ya hukumnya adalah qalb atau iqlab. Cara membacanya adalah seperti apa ya? Cara membacanya contoh yang ini ya. Min ya, harusnya kita bacanya min baqliha sesuai tulisan ini. Tapi karena dia masuk dalam hukum iqlab yaitu nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka kita ganti huruf nun ini menjadi huruf mim. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan buku jilid Ilman Waruhan atau di rumahnya menggunakan mushaf Rosem Usmani Madinah ya, internasional, maka dalam Qur'annya atau dalam buku jilidnya di jilid 3 itu tidak akan ditemui ya tanda sukun ketika ada hukum nun bertemu ba, nun sukun bertemu ba ya, tapi yang dijumpai adalah tanda mim kecil di atasnya. Seperti itu. Ini untuk menunjukkan bahwasanya huruf nun ini diganti menjadi mim ya, karena dia ada hukum iqlab di sana. Maka cara membacanya adalah min baqliha, min, bibirnya rapat tapi tidak ditekan, tapi suaranya masuknya ke hidung, digunakan ya, didengungkan. Min baqliha ya. Kemudian contoh yang ini ambihum, ya, seperti itu. Kemudian juga ada pada tanwin bertemu huruf ba ya. Maka dia cara membacanya sama ya, bibirnya dirapatkan kemudian suaranya dimasukkan ke hidung atau didengungkan atau digunakan. Bukmun, bukmun ya, seperti itu. Baik, kita coba cara membaca setiap huruf-huruf iqlab ini. Kita coba bersama-sama ulangi setelah kami dalam hitungan ketiga. Yang pertama ini ya. Min baqliha, 1, 2, 3. Min baqliha. Baik. Yang kedua.
Ambihum. 1, 2, 3. Ambihum. Summun bukmun. 1, 2, 3. Bukmun. Masih ada yang kurang ditahan atau kurang gunahnya ya. Summun bukmun. 1, 2, 3. Bukmun. Khair ya. Boleh ada yang mau coba salah satu? Boleh dibaca di antara 3 ini. Boleh mana saja pilih. Yang mau coba baca salah satu, silakan. Saya mau coba Ustadz. Silakan. Mimbak liha. Diulang sekali lagi. Mimbak liha. Khair ya. Qafnya diperbaiki kolkolahnya ya. Kurang mantul. Baq ya. Jadi qaf itu ada sifat kolkolah ya. Jadi bukan hanya itbaq ya. bukan pula dia punya sifat tebal ya, tafkhim ya. Tapi dia harus punya sifat memantul juga ya. Jadi kolkolahnya dipantulkan lagi. Ada yang ingin mencoba lagi yang lain? Boleh Bunda dipilih. Kamila mau coba Pak Ustadz. Mangga, silakan. Summun bukmun. Masih kurang ada gunahnya Bunda. Ya, jadi tanwin bertemu ba ya. Ini gunah. Gunah itu suaranya masuk ke hidung dan setiap gunah itu bacanya ditahan. 3 ketukan atau 1,5 ayunan. Summun bukmun. Jadi ada tahannya di situ. Dicoba ulang. Summun bukmun. Sekali lagi. Summun bukmun. Masih belum tawazun. Tawazun Belum itu masuk belum ke hidung ya seimbang Pak Ustadz. ya antara gunah yang mim dengan gunah yang di sini. Oh, sama-sama 3 harokat ya Pak Ustadz. Harusnya sama-sama 3 harokat ya. Karena ini gunah. Pokoknya setiap gunah itu dimanapun posisinya pasti 3 harokat ya. Kecuali nanti ada ikhfa ya. Nah, di hukum ikhfa nanti ada perbedaan sedikit di 3 huruf gitu ya. Kalau yang ini yang lainnya sama ya. Mum, jadi ketika ditahannya sum dengan mum itu ketukannya sama harusnya. Ya, itu yang dikatakan dengan tawazun atau keseimbangan dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau saya sering dengar orang-orang tilawah, ini kadang sumnya tidak ditahan sama sebagian besar orang ya. Sumum biasanya ada yang seperti itu juga, tertukar gitu ya. Hati-hati juga. Jadi itu untuk Bunda Kemilau ya tadi ya. Bunda Baik Pak Ustadz, syukran. Afwan ya. Sebelum lanjut ada yang ingin ditanyakan tentang iqlab? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke hukum yang berikutnya. Nah, ini hukum yang berikutnya ini adalah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an ya, dan butuh ketelitian ya, sangat membutuhkan ketelitian ya dalam membacanya. Apa itu? Ya, di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam baitnya mengatakan warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili ya. Boleh ulangi setelah kami, kita potong jadi 2 terlebih dahulu setelah hitungan ketiga. Warabi'ul ikhfa'u diulang. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili 1 2 3.
Minal hurufi wajibun lil fadili. 1, 2, 3. Minal hurufi wajibul Kita sambung dari ujung sampai ke ujung. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. 1, 2, 3. Al-Fadili, Al-Khofili. Air ya. Jadi seperti itu ya. Lil fadili ya. Nanti boleh. Kalaupun nanti ingin setoran gitu ya, matan Tuhfatul Atfalnya silakan saja ya. Boleh ya. Nah, di sini ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan ya warabiul ikhfa yang keempat ya. Yang keempat dari mana? Dari judulnya itu ya. Ahkamun nuni sakinati wa tanwini, yang keempat dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya. Jadi yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham, yang ketiga tadi barusan kita bahas iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa ya. Al ikhfa ya. Ikhfa yaitu secara bahasa ikhfa itu artinya adalah satr ya. Satr itu artinya adalah menutupi ya, menutupi samar gitu ya. Kalau misalnya kita belajar hukum tajwid di dulu sama guru-guru kami di Lampung itu ya, secara buku terjemahan tuh biasanya terjemahannya adalah ikhfa itu artinya samar ya, samar ya. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah huruf-huruf ikhfa-nya itu ya, dan huruf nunnya. Jadi samar itu nggak jelas jadinya. Ini baca nun atau huruf ikhfa-nya itu. Ya, seperti itu ikhfa. Ya samar, nggak jelas. Kalau simpelnya itu nggak jelas antara huruf n ya atau huruf nun atau huruf ikhfa-nya itu. Ya. Lalu ada berapa huruf ikhfa? Ya, dijelaskan di sini indal fadili ya. Huruf sisa minal hurufi wajibun lil fadili. Huruf sisa minal huruf dari huruf-huruf yang sudah dibahas sebelumnya ya, dari 1 sampai dengan yang ketiga tadi itu ya. Artinya huruf kalau misalnya sudah dikatakan seperti ini sisa ya, artinya warabiul ikhfa, ikhfa ini adalah pembahasan terakhir dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin ya. Jadi biasanya karangan-karang kitab ulama terdahulu ya, ketika ada pembahasan misalnya 1, 2, 3 ya, 1 ada sekian, 2 ada sekian, maka 3 sisanya, seperti itu ya. Jarang mereka menyebutkan lagi ya, walaupun nanti di sini ada tetap disebutkan juga ya, tapi menggunakan rumus ya. Jadi ikhfa ini adalah yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin, dan hurufnya adalah sisa ya. Wajibun lil fadili ya, yang wajib diketahui maksudnya adalah bagi orang-orang yang dimuliakan ya. Apa itu huruf-hurufnya ya? Insya Allah sebagian besar kita sudah ada yang menghafal ya 15 huruf daripada huruf ikhfa. Dan di sini ya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini membuat rumus ya. Tapi di sini dijelaskan fi khamsatin ya. Di dalamnya ada khamsatin 5 min ba'di asyrin dari 10 ya. 5 ya min ba'di asyrin, yang berikutnya 10 ramzuha yang terdapat di dalam rumus ya, kalimat-kalimat atau bait-bait ya. Fi qilmi hadzal bait, di dalam bait-bait qad dammangtuha, yang telah aku susun, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya. Insyaallah ini kita lewati. Yang paling penting adalah bait yang berikutnya ya. Jadi ada 15 huruf ya. Nah, ini yang wajib dihafal oleh kita ya, bait yang berikutnya. Nah, ini ya, karena ini penting sekali ya untuk menghafal huruf-huruf
ikhfa ya. Jadi kalau misalnya menghafalnya, metode menghafalnya ulama-ulama terdahulu ini salah satunya dengan cara seperti ini ya. Membuat huruf-huruf itu dijadikan kalimat ya, dijadikan kalimat sehingga lebih mudah ya. Jadi di sini ada huruf-huruf ikhfa ya. Di dalam kalimat ini ada huruf-huruf ikhfa yang di garis merah ini, garis bawah. Ini adalah 15 huruf ikhfa ya. Jadi sif ini satu kalimat atau satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, huruf depannya ini adalah huruf ikhfa-nya. Kemudian the ya. Ini satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Indonesia, huruf yang depannya ini adalah huruf ikhfa-nya. Jadi setiap huruf depan dari setiap kalimat ini adalah huruf ikhfa ya. Kam berarti huruf kaf. Jada berarti huruf jim. Syakhsun berarti huruf shinnya. Qad berarti huruf qafnya. Sama berarti huruf sinnya. Dum berarti huruf dalnya. Tayyiban berarti huruf ta-nya. Zid berarti huruf zainya. Fi berarti huruf fa-nya. Tuqon berarti huruf ta-nya. Do berarti huruf dotnya. Zolima berarti huruf zo-nya. Jadi setiap huruf-huruf depan ini adalah huruf-huruf ikhfa-nya. Baik, kita coba baca rumus huruf-huruf ikhfa ini. Kita bagi dua ya, sampai sini terlebih dahulu. Ulangi setelah hitungan ketiga. Sif dzafana kam jada syakhsun qad sama. 1, 2, 3. Sif dzafana kam jada syakhsun qad sama. Berikutnya. Dum tayyiban zid fi tuqan zolima. 1, 2, 3. Dum thayyiban zid fi tuqan. Oke, kami ingatkan kembali bahwasanya kita tidak sedang membaca Al-Qur'an ya, tapi membaca nazom ya. Manzumah atau syair ya. Jadi nggak perlu menggunakan tajwid, maksudnya harus thayyiban zid fi tuqan ya, nggak perlu ya, karena kita belajar nazom ya. Kalau misalnya Al-Qur'an ya wajib seperti itu. Jadi bacanya thayyiban zid fi tuqan ya, seperti itu saja. Kita ulangi dari awal sampai akhir ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama. Dum tayyiban zid fi tuqan zolima. 1, 2, 3. Sif dzatana jarat qad sama dum thayyiban zid tuqan zolima. Khair ya, baik. Alhamdulillah ya. Nah, ini ya. Ini ya kalimat sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima, ini merupakan ya, semua huruf ini adalah huruf-huruf ikhfa ya. Jadi bait ini menunjukkan huruf-huruf ikhfa ya. Ramzuha atau rumus-rumusnya itu di sini ya, yaitu setiap kalimat setiap huruf depan dari setiap kalimat ya. Di sini adalah huruf-huruf daripada ikhfa itu sendiri. Jadi ini dihafalkan ya oleh Ananda soleh-soleha semua atau oleh hadirin semuanya ya. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan zalima, dibaca berkali-kali ya. Jadi seperti rumus-rumus sebelumnya ya. Izhar ya, itu rumusnya adalah ya ada 6 ya. Kemudian iqlab idgham ya. Yarmaluna, kemudian ikhfa, ini ya rumusnya adalah supaya mudah menghafalnya. Kalau iqlab insya Allah hafal ya, satu doang huruf ba gitu kan, tapi ini ada 15 ya, seperti itu. Jadi dihafalkan. Kemudian kami terangkan cara membacanya sekarang. Cara membaca ikhfa. Jadi cara membaca ikhfa itu ulama membaginya menjadi 3 ya, ikhfa atau klasifikasinya ya. Klasifikasi ikhfa ini ulama membaginya menjadi 3 bagian ya. Jadi ada ikhfa al-a'la, kemudian ikhfa adna, ada juga ikhfa ausat ya. Ini khusus pada ikhfa hakiki ya.
Jadi bukan nanti ada ikhfa syafawi ya, itu beda lagi pembahasannya. Jadi ikhfa hakiki ya, ini terbagi menjadi 3 ya, ulama mengklasifikasinya menjadi 3. Ada ikhfa a'la ya. Ini huruf-hurufnya ada 3, ta, dal, to, kemudian ikhfa adenan, hurufnya ada 2, qaf dan kaf, dan ikhfa awsat ya. Ini selainnya ya, selainnya artinya di luar huruf kaf, qaf, ta, da, to ya, seperti itu. Apa pembedanya antara ikhfa a'la, adenan, dan awsat ya? Simpelnya supaya kita mudah ya untuk membedakannya itu ya, ikhfa a'la ya, ini dia lebih kuat huruf n-nya ya, lebih kuat huruf n-nya, tapi ya dia ini lebih kuat huruf n-nya dan lebih kuat suaranya dari mulutnya ya, tidak kuat gunnahnya, karena dalam ikhfa ini wajib ada gunnah juga ya, wajib ada suara yang keluar dari hidung ya, jadi bukan hanya sekedar keluar dari mulut ya kalau ikhfa ini, jadi dia sebahagian dari hidung dan sebahagian dari mulut ya. Mungkin kalau yang pernah menyimak penjelasan kami dari awal tentang idgham ya, di situ ada idgham yang di sana ada huruf wawu dan huruf iya. Ya di sana idghamnya idgham nakis kalau ada idgham huruf wawu dan iya. Ya artinya idghamnya kurang ya, kurang sempurna sehingga ada suara yang keluar dari hidung dan ada suara yang keluar dari mulut ya. Nah, a'la ini ya, a'la ini dia lebih cenderung suara keluar dari mulut ya, yaitu pada huruf ta, dal, dan to ya. Jadi suara dari mulut lebih cenderung keluarnya dari mulut, suaranya cenderung keluar dari mulut ya. Dan suara hidungnya tidak terlalu berperan, tapi ada ya, tapi sedikit sekali. Ya, itu ya. Jadi kalau misalnya yang a'la ini lebih cenderung dari mulut suaranya. Kemudian yang adena ini suaranya dari hidung sempurna ya. Ini ikhfa, tapi suaranya dari hidung sempurna. Ya dari mulutnya sedikit sekali, bahkan mungkin hampir tidak terdengar. Atau mudahnya ini suaranya ng ya, ya. Ikhfanya dengan huruf ya, ini ikhfanya. Qaf dengan kaf. Jadi jangan sampai kita salah persepsi. Mungkin ada sebahagian di antara kita yang mengetahui secara teorinya bahwasanya yang namanya ikhfa itu ya udah ya, ketika ada nun sukun bertemu tak dibaca ya. Min tahtihal, nah ini salah ya, kurang tepat ya. Jadi yang boleh dibaca itu hanya pada 2 huruf saja, yaitu qaf dan kaf. Nah ini dikatakan ikhfa adena ya, yang jauh ya, adena ini jauh ya dari makhraj huruf nunnya. Kemudian ausat ya, pertengahan. Nah, bagi 2 antara hidung dengan mulut itu samar-samar ya. Jadi bagi 2 dia suaranya. Baik, karena memang ini kajian singkat saja ya, tidak mendetail ya, karena kalau misalnya mendetail waktunya tidak cukup ya, kita langsung praktikkan ke contoh saja ya, kita langsung praktikkan ke contoh ya. Contohnya ada di berikutnya. Oh, di sini. Ya, contoh daripada ikhfa ya, dan cara membacanya. Yang perlu ditekankan bahwasanya cara membaca ikhfa setiap huruf itu berbeda. Tidak ada yang sama ya, meskipun itu dia satu makhraj ya, ataupun berdekatan makhraj atau satu sifat, semuanya berbeda ya. Yang pertama kita mulai dari ikhfa a'la ya, yang dia suaranya lebih cenderung menggunakan mulut ya. Maka cara membacanya adalah ya, hadirin semua,
ketika kita membaca ini ikhfa a'la, suaranya itu lidahnya maksudnya ya. Lidahnya itu mendekati makhraj atau tempat keluar hurufnya. Ya, contoh di sini ada ta tanwin bertemu dengan huruf ta, ya. Maka cara membaca ikhfanya adalah ketika membaca til, ujung lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas. Ketika membaca til, ujung lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas. Ya, diarahkan ke belakang gigi atas. Sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf ta. Ya, jadi bukan gini suaranya. Kalau suaranya seperti ini salah nih. Jannatin ta. Itu salah. Ya, yang benar adalah jannatin ta tinta, dan agak sedikit panjang ya, agak sedikit panjang apa namanya ditahannya, seperti agak memanjang ditahannya. Maka jangan salahkan kalau misalnya ada qori misalnya ya, membaca ikhfa dia panjang banget ya, yaitu seni dalam membaca Quran ya. Tapi kalau misalnya dalam praktiknya pun memang agak sedikit panjang daripada yang lain. Jannatin ta. Jadi ada perubahan ya. Dari makhrajnya nun ke ta itu ada sedikit jalannya dia. Tinta, bukan langsung tinta, tidak, tapi tinta ya, seperti itu. Baik, kita coba ulangi setelah kami bacanya. Ingat, ujung lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas. Jannatin tajri. 1, 2, 3. Itu yang ta ya. Yang po ya sama seperti yang ta ya. Ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu to, sama, lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas. Tapi bedanya ya, kalau yang to ini belakang lidahnya pun naik ya. Jadi selain ujung lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas, belakang lidahnya pun naik ya. Ini contohnya, perhatikan. Baldatun thayyibatun. Baldatun thayyibatun. Ya, jadi bukan hanya ujung lidahnya yang naik ke atas, ke belakang gigi atas, tapi belakang lidahnya pun naik ke atas. Ya. Ulangi setelah kami setelah hitungan ketiga. Baldatun thayyibatun. 1, 2, 3. Dan satu lagi ya, dal. Nah, ini hampir sama dengan ta ya, tapi nanti ketika keluar hurufnya itu beda. Kalau yang ta ini ada hamesnya ya. Jannatin taji. Kalau ini tidak ada hamesnya ya. Bedanya ketika keluarnya saja ya. Qinwanun daniyatun ya, hampir mirip dengan ta ya, tapi ketika keluarnya dia berbeda ya, tidak ada hamas karena dia punya sifat syiddah, kuat ya. Ulangi setelah kami hitungan ketiga. Qinwanun daniyatun. 1, 2, 3. Oke, baik ya. Seperti itu ya cara membaca ikhfa a'la ya. Jadi ketika membaca gunahnya atau ikhfanya ya, nun, maka ujung lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas. Karena makhrajnya ta, to, dal itu ada di ujung lidah bertemu ya, belakang gigi atas ya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Boleh ada yang ingin mencoba mencontohkan bacaan ikhfa di antara 3 contoh ini? Ada yang ingin mencontohkan? Coba. Ya, Ustaz. Oh ya, silakan.
Jannatil tajri. Nun bertasydidnya kurang ditahan gunahnya. Jannatil tajri. Masih ujung lidahnya belum diarahkan ke belakang gigi atas ya. Diulang lagi coba. Jannatil tajri. Yang lain mungkin ada yang ingin mencoba? Yang lain ada yang ingin mencoba membaca ikhfa al-a'la ya? Tidak apa-apa ya. Jadi kita di sini supaya bisa dikoreksi dan diperbaiki langsung bacaannya ya. Bunda Kemila mau coba Pak Ustadz. Mangga Bunda, silakan. Baldatu thayyibatun. Dalnya tidak panjang Bunda. Oh iya. Baldatu thayyibatun. Alhamdulillah, insya Allah sudah bagus. Toknya sudah tebal dan lidahnya sudah mengarah ke belakang gigi atas ya untuk ikhfa-nya. Cuman tadi ya bertasydid ya, ya bertasydidnya itu harusnya lebih naber, lebih naber ya. Jadi naber ya Pak Ustadz. iya, nabernya mungkin agak sedikit kurang ya. Ya bertasydid. Ya. Ada lagi yang lain yang ingin mencoba mungkin? Yang lain yang ingin mencoba? Biar langsung dikoreksi bacaannya. Oke, baik, tidak ada ya. Kita coba ke yang lain ya. Nah, jadi intinya ikhfa itu adalah ketika kita mengucapkan ikhfa-nya, maka kita sudah bersiap-siap untuk membaca huruf berikutnya. Jadi bunyi ikhfa setiap huruf pasti berbeda sesuai dengan sifat dan juga makharijul hurufnya. Ya, contoh di sini ya. Nah ini ikhfa yang adenan ya. Ikhfa yang adana di sini. Ikhfa adana. Jadi dia membacanya jelas dan suaranya masuk dari hidung sempurna. Ya ini insya Allah mudah ya karena memang kita sering mempraktikannya. Jadi bacanya salamun qaulan ya tebal. Bedakan nanti dengan ini in kuntum ya. Jadi kalau yang qaf ini tebal ya. Kita coba ulangi setelah hitungan ketiga kalimat yang salamun. Salamun qaulan 1 2 3. Masih ada yang kurang ditahannya. Menjadi 3 harokat ya. Salamun qaulan 1 2 3. Oke. Baik, lanjutnya yang ini ya. In kuntum 1 2 3. Sekali lagi. In kuntum 1 2 3. Ada yang masih kuntum diizharkan ya. Kuntum ujung lidahnya diarahkan ke belakang gigi atas. Kemudian ya ini ya kaf dengan kof sama ya. Pangkal lidah ya, pangkal itu paling belakang ya maksudnya ya, ditempelkan ke langit-langit atasnya ketika membaca ikhfa-nya ya. Jadi sehingga terbentuk huruf di sana. Ya pangkal lidah, belakang lidah tempelkan ke langit-langit ketika membaca ikhfa-nya dan suaranya masuk dari hidung ya. Seperti itu. Ya sempurna ya. Kemudian ketika nun bertemu huruf sin ya, nun sukun atau tanwin bertemu sin, ikhfa-nya seperti apa? Ikhfa-nya adalah ya, mudahnya supaya kita langsung praktik, giginya dirapatkan
ya. Giginya dirapatkan, ya, diarahkan ujung lidahnya ke arah gigi belakang gigi bawah. Min suhuliha min su, ya. Giginya rapat walaupun tidak sempurna banget rapatnya, asal nempel saja. Kemudian ujung lidahnya arahkan ke belakang gigi bawah. Min suhuliha, seperti itu. Ulangi setelah hitungan ketiga. Min suhuliha, 1, 2, 3. Oke, baik ya. Kemudian yang sod, ya, nun atau tanwin bertemu sod juga sama, ya. Tapi ingat belakang lidahnya naik ke atas juga, tebal, ya. Perhatikan. Surna, ya, seperti itu. Ulangi setelah kami. Surna, 1, 2, 3. Surna, 1, 2, 3. Baik. Yang berikutnya, ya, nun atau tanwin bertemu huruf ba, ya. Nun atau bertemu ba, bertemu dha, ya, dzal, ya. Maka ikhfa-nya kalau tadi giginya rapat, ya, sod, sin, kalau ini ujung lidahnya dikeluarkan, ya. Kemudian ditempelkan ke ujung gigi atas. Ujung lidahnya dikeluarkan, ini gigi atas, ini gigi bawah. Anggap ini lidah, dikeluarkan, ya. Maksudnya keluar itu ini di dalam, ini keluar, ya. Ini gigi atas, tempelkan ke ujung gigi atasnya. Jadi lidahnya keluar, kelihatan dari luar, ya. Kalau nggak kelihatan berarti ikhfa-nya masih kurang tepat. Ikhfa bertemu huruf dzalnya, ya. Perhatikan. Sawaban dzalika, sawaban dzalika, ya, seperti itu. Ujung lidahnya harus terlihat. Dicoba ulangi setelah hitungan ketiga. Sawaban dzalika, 1, 2, 3. Oke, yang terakhir, ya, bertemu shin. Nah, kalau shin ini huruf tengah-tengah lidah, ya, lidah bagian tengah, ya. Maka dia harus lidah bagian tengahnya ini sudah siap-siap, ya. Sudah siap-siap ingin mengucapkan shin, ya. Linafsil syai'a, linafsil syai'a, sil syai'a, ya. Jadi lidah tengahnya itu sudah mulai mengencang, ya, karena bersiap-siap untuk mengucapkan sya dengan sifat yang tafasyinya itu, ya, ciri khas tafasyinya. Kita coba ulangi setelah kami. Linafsil syai'a, 1, 2, 3. Oke, ya. Baik. Sedikit tambahan untuk hadirin semuanya, ya. Kenapa kami jelaskan pada hukum nun sukun atau tanwin ini, bacaan-bacaan ditahan dia 3 harokat, ya. Jadi sebenarnya dalam buku tajwid manapun, ya, itu akan mengatakan panjangnya adalah 2 harokat, ya, bukan 3 harokat. Tapi dalam praktiknya 2 harokat idgham, 2 harokat gunnah, ya, 2 harokat gunnah dan 2 harokat ikhfa, iklab itu akan lebih panjang daripada 2 harokat mad tabi'i, ya, seperti itu. Jadi 2 harokat ikhfa memang lebih panjang daripada 2 harokat mad tabi'i, walaupun di dalam teorinya itu ya sama-sama 2 harokat seperti itu, ya. Tapi dalam praktiknya dia lebih panjang sedikit, ya. Jadi kalau untuk mengetahui mad tabi'i itu biasanya kita pakai rumus ya Musa, ya, itu panjangnya 2 semua. Ya Musa, ya. Maka kalimat ya Musa itu 6 harokat. Ya 2, mu 2, sa 2. Maka kalau misalnya dulu kita sering coba dengan kawan-kawan kami di pondok, ya, bahwasanya untuk mengujinya
mereka baca ya Musa, kemudian kita baca yang ada hukum ikhfa atau idgomnya, maka tetap ya selesainya itu mereka duluan selesai bacanya, karena memang ketukannya itu memang lebih panjang sedikit daripada bacaan-bacaan mat tabi'i ya, 2 harokatnya itu. Kenapa? Karena yang pertama ya 1 harokat untuk hak huruf nun ya, kemudian 2 harokat hak ikhfa-nya itu ya. Kalau mat tabi'i memang jelas ya, alif waw ya-nya itu yang dibaca 2 harokat. Tapi kalau ikhfa, iqlab, kemudian idgham bi gunnah ya, 1 harokat haknya nun, 2 harokat itu hak hukum daripada ikhfa-nya itu, sehingga memang dia lebih panjang sedikit secara praktik, sehingga memang kita harus talaki untuk mengetahui benar atau tidak nih panjangnya ya, sudah pas belum gitu kan, untuk mengetahui panjang ikhfa kita, iqlab kita, kemudian idgham bi gunnahnya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Sebelum ditutup, ada yang ingin ditanyakan kah? Dari pembahasan ikhfa, iqlab, kemudian idhar, dan juga idgham. Tidak ada ya. Alhamdulillah jika tidak ada. Dan kami sangat menyarankan bahwasanya matan Tuhfatul Atfal ini dihafalkan ya. Insyaallah banyak manfaatnya, terutama bagi hadirin semua mungkin yang ingin memasukkan anaknya ke pondok ya, atau ingin lebih mendalam lagi mengajarkan anak tentang ilmu tajwid ya. Insyaallah menjadi modal dasar matan Tuhfatul Atfal ini, karena memang menjadi standar-standar di pondok pesantren, dipelajari, dihafalkan ya, dan dipahami dengan baik, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan melanjutkan kembali ya matan Tuhfatul Atfal ini pada bagian bab yang ketiga ya, bab yang ketiga ya. Yang bab pertama adalah al-muqaddimah, kemudian bab kedua adalah ahkamun nuni sakinati wat tanwini, dan bab ketiganya adalah hukmun nuni wal mimil musyaddadataini ya. Jadi itu bab yang berikutnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya, insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.